Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian karyawan Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri. Perkenalkan, kami Niki Novita Azani, Mega Rahmawati, Zakiatul Miskiah, Arifian Triwismananda, dan Anang Bayu Seta. Kami DMF KUMM yang sedang menjalani koas tase Puskesmas di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam penelitian kami mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan Indonesia dan dunia saat ini, yakni coronavirus. Coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina, merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Dan pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Dan pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Dan sejak tanggal 31 Desember 2019, kasus ini meningkat pesat. Hingga kini, lebih dari 220 negara sudah terkena, lebih dari 1 juta orang telah terkonfirmasi positif, dan lebih dari 50.000 orang yang telah meninggal. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Dan per tanggal 3 April 2020 telah didapatkan 1.986 orang positif, 134 sembuh, dan 181 orang telah meninggal. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, dan angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Untuk etiologi atau penamaannya sendiri, awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus yang disingkat sebagai nCoV. Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 menjadi coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ini merupakan gambar animasi struktur coronavirus atau SARS-CoV-2 yang masuk dalam genus beta coronavirus. Dan virus ini memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar dengan nilai homologi atau kemiripan sebesar 89%. Sehingga kini muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantaranya. Perjalanan dari penyakit COVID-19 atau patogenesis dari penyakit virus corona. Untuk penyebaran dari penyakit COVID-19 pada manusia dapat ditularkan melalui droplet airborne, yang mana pada saat ketika pasien tersebut bersin atau batuk, dia akan mengeluarkan droplet yang berisikan virus corona. Pada saat inilah dapat dihirup oleh manusia yang sehat, yang mana dia akan masuk melalui saluran nafas bagian atas sampai ke saluran nafas bagian bawah. Kemudian virus corona tersebut dia akan ditangkap oleh membran sel yang ada di reseptor sel epitel saluran nafas, kemudian dia akan menginvasinya, kemudian virus corona tersebut dia akan menembus ke membran sel dari sel epitel tersebut, dan pada saat di dalam membran sel dia akan mengalami replikasi atau penambahan jumlah dari virus tersebut. Pada kondisi ini akan semakin banyak sel epitel yang terinfeksi, kemudian pada kondisi ini dia akan mengaktifasi dari sel imunitas tubuh seperti sitokin, neutrofil, dan sel T killer, yang mana ketiganya mempunyai fungsi untuk membunuh atau menyerang dari sel patogen virus corona tersebut. Reaksi inflamasi atau reaksi peradangan pada virus corona dapat menyebabkan peningkatan dari jumlah cairan yang ada di paru-paru, dan apabila dia secara terus-menerus maka dapat mengakibatkan fungsi atau kerja dari paru-paru dia akan terhambat. Kemudian apabila terjadi secara terus-menerus dan tidak mendapatkan pertolongan, maka paru-paru ini bisa mengalami kolaps sehingga pasien bisa jatuh ke kondisi gagal nafas, yang pada akhirnya dia harus butuh alat bantu nafas seperti ventilator. Dan pada kondisi ini pasien-pasien COVID-19 angka mortalitasnya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk cara penularan virus COVID-19, yang mana untuk penyakit virus COVID-19 ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia ataupun manusia ke manusia. Adapun untuk hewan-hewan yang dapat menularkan seperti sapi, kuda, ayam, tikus, kucing, babi, ataupun kelelawar, untuk manusia ke manusia bisa ditularkan melalui droplet airborne fekal oral. Kemudian di sini bisa dilihat untuk video cara penularan pada COVID-19.
COVID-19 itu bervariasi dari yang tidak menimbulkan gejala klinis sampai dengan gangguan pernafasan yang parah hingga kematian. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu masa inkubasi dari COVID-19 itu sekitar 2-14 hari. Apa yang disebut dengan masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah waktu saat orang itu pertama kali terinfeksi sampai muncul gejala. Itu sekitar 2-14 hari. Nah, jadi apabila orang itu telah terinfeksi, bisa saja pada saat hari ke-5, hari ke-7 itu belum ada gejala, namun baru muncul gejala itu saat hari ke-14. Nah, yang harus diperhatikan mengenai masa inkubasi ini adalah pada saat masa inkubasi tersebut atau saat orang itu belum muncul gejala, orang itu sudah dapat menularkan virus itu ke orang lain. Perbedaan gejala pilek biasa, flu, dan COVID-19. Di sini ada beberapa perbedaan gejala dari pilek biasa atau bisa disebut dengan common cold, flu, dan COVID-19. Untuk perbedaan yang pertama dari gejala demam, untuk COVID-19 itu dilaporkan sering terjadi, flu juga sering terjadi, sedangkan pada pilek biasa dilaporkan jarang terjadi. Kemudian untuk gejala lelah akut pada COVID-19 itu kadang-kadang terjadi, untuk flu sering terjadi, dan gejala lelah akut pada pilek biasa kadang-kadang terjadi. Kemudian untuk gejala batuk, COVID-19 itu sering terjadi, terutama batuk kering. Kemudian untuk gejala bersin itu tidak dilaporkan. Selanjutnya untuk gejala nyeri otot dan sendi, di sini untuk COVID-19 kadang-kadang terjadi, sedangkan untuk flu dan pilek biasa sering terjadi. Selanjutnya untuk gejala hidung tersumbat atau berair itu jarang terjadi. Gejala sakit tenggorokan kadang-kadang terjadi, diare jarang terjadi. Kemudian untuk gejala sakit kepala dan nafas pendek itu kadang-kadang terjadi. Di sini dilaporkan menurut WHO dari 55.000 kasus itu gejalanya direngkeng berdasarkan persentase yang muncul pada 55.000 pasien itu. Dan gejala yang paling banyak pertama itu adalah demam 80%, kemudian batuk kering 70%, badan merasa letih 40%, dan ada dahak di tenggorokan itu sekitar 35%. Kemudian, apa perbedaan dari ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan? Biasanya kan kita dengar di berita-berita dilaporkan sejumlah kasus ODP dan sejumlah kasus PDP. Nah, sebenarnya apa sih itu ODP dan PDP? Berikut penjelasan dari Dr. Haji Dhani Farid Abdullah, SPPD, selaku Ketua Tim Waspadaan COVID-19 RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Orang dalam pemantauan. Apa itu orang dalam pemantauan? Yaitu seseorang yang mengalami satu gejala demam. Nah, disebut demam apabila suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius, atau bahkan ada yang bilang juga di atas 38,5 derajat Celcius. Nah, atau kedua, gejala-gejala infeksi saluran nafas atas akut seperti batuk pilek, nyeri menelan, atau sulit menelan kan. Nah, itu tanpa disertai gejala-gejala pneumonia seperti sesak dan demam tinggi. Artinya orang dalam pemantauan ini gejalanya ringan, seperti batuk pilek biasa lah. Yang membedakan orang ini ketika dia ada riwayat bepergian atau baru pulang dari negara-negara yang sudah terjangkit virus corona. Itu orang dalam pemantauan. Yang kedua, ini yang agak berat, yaitu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini sama, seseorang yang ada riwayat demam, batuk pilek disertai dengan tanda-tanda radang infeksi paru atau pneumonia, yaitu disertai dengan sesak dan demam tinggi. Nah, orang ini ditambah juga dengan hasil ronsen radiologi, ronsen dada gambaran pneumonia. Kemudian orang ini ada riwayat bepergian ke daerah, sama 14 hari ke belakang ada riwayat bepergian ke daerah yang terjangkit. Ini dikategorikan ke pasien dalam pengawasan, dan biasanya gejalanya lebih berat daripada yang tadi orang dalam pemantauan. Kalau tadi orang dalam pemantauan itu tindakannya cukup diobservasi atau isolasi diri di rumah selama 14 hari. Kalau pasien dalam pengawasan ini yang harus dirawat. Kalau definisi yang ketiga itulah kasus konfirmasi. Apa itu kasus konfirmasi? Yaitu kasus pasien dalam pengawasan yang sudah terkonfirmasi positif virus corona. Ini yang disebut dengan pasiennya positif menderita infeksi corona. Apabila pasien dalam pengawasan ketika dirawat, kita ambil sampel dari apus hidung, apus tenggorok, kemudian dari dahak dan dari darah.
Kita ambil sampel, kita kirim ke Batlitbangkes di Jakarta untuk diperiksa apakah coronanya positif atau tidak. Kalau positif, langsung orang ini masuk ke dalam kasus konfirmasi. Setelah tadi kriteria orang pemantauan, pasien dalam pengawasan, kriteria pasien terkonfirmasi, ada juga kriteria kontak erat. Apa itu kontak erat? Kontak erat itu adalah seseorang yang berada di ruangan atau berkunjung atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan orang yang sudah masuk kriteria pasien dalam pengawasan dan pasien konfirmasi. Dan kontak erat ini bisa sebagai petugas kesehatan, bisa penunggu pasien, bisa orang serumah, bisa tamu yang pernah datang ke rumah yang pasien dalam pengawasan, bisa juga orang-orang yang satu mobil, bisa juga orang-orang yang satu tempat kerja atau satu kamar. Kemudian setelah kita mengetahui gejala dan apa sih ODP dan PDP itu, sebenarnya siapa saja yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah Anda pernah kontak dengan pasien positif corona atau COVID-19, yaitu berada dalam satu ruangan yang sama atau kontak dalam jarak 1 meter, ataupun Anda pernah berkunjung ke negara daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Apabila iya, dilihat apakah Anda mengalami gejala seperti demam, pilek, batuk, dan sesak nafas. Apabila iya, segera hubungi 119 dengan extension number nomor 9 ataupun langsung periksakan diri Anda ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Apabila tidak, karantina diri selama 14 hari dan dilihat selama 14 hari apakah Anda mengalami gejala tersebut seperti demam, pilek, batuk, dan sesak nafas. Apabila iya, seperti tadi, hubungi langsung 119 atau langsung periksakan diri Anda ke rumah sakit dengan rujukan COVID-19. Apabila tidak, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan jaga selalu kesehatan Anda. Pemakaian APD tenaga kesehatan, penanganan pasien COVID-19. COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Nah, dalam pemakaian APD, itu terdapat 3 level pemakaian APD yang tergantung pada tingkat risiko kontak dengan pasien COVID. Baiklah, kita mulai. Untuk level 1 adalah level di mana tingkat paparan terhadap pasien itu rendah. Biasanya terdapat pada tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan, tenaga kesehatan di ruang poli umum, tenaga kesehatan yang memeriksa mulai dari melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dasar, dan juga pemeriksaan umum lainnya. Hal yang harus dipakai pada tenaga medis ini adalah penutup kepala, masker bedah, handscoon, baju kerja, dan juga alas kaki. Baiklah, untuk yang kedua adalah level 2, adalah level di mana tingkat paparan dengan pasien itu sedang. Tenaga kesehatan yang menggunakan proteksi level 2 ini biasanya terdapat di triase COVID-19 atau di klinik demam, ruang isolasi termasuk ruang isolasi ICU, pemeriksaan imaging, pemeriksaan foto pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Tenaga kesehatan di pemeriksaan spesimen non-respiratori dari pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Pembersihan instrumen medis yang telah digunakan oleh pasien suspek atau pasien yang sudah terkonfirmasi. Tenaga kesehatan pada level 2 ini menggunakan APD, penutup kepala, goggles atau kacamata, masker N95, handscoon, apron atau gown, dan juga alas kaki. Baiklah, selanjutnya masuk ke level 3. Jadi level 3 adalah level di mana tingkat paparan dengan pasien itu sangat tinggi. Biasanya tenaga medis yang memakai level 3 adalah tenaga medis yang melakukan intubasi, tracheotomi, bronkoskopi, endoskopi, gastrointestinal pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi.
melakukan tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, melakukan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. Penggunaan level 3 ini, tenaga medis wajib menggunakan yang pertama goggles atau kacamata, masker N95, handscoon, baju coverall jumpsuit, dan juga sepatu boot. Selanjutnya adalah cara memasang APD pada level 3. Yaitu pertama, tenaga kesehatan menggunakan baju dinas terlebih dahulu. Baju dan celana dinas, selanjutnya lakukan cuci tangan dengan sabun atau hand rub. Selanjutnya menggunakan penutup kepala atau cap. Lalu menggunakan masker N95. Setelah itu, memasang handscoon yang di dalam, kenakan coverall jumpsuit, pasang handscoon luar, dan selesai untuk pemasangan APD level 3. Selanjutnya, cara melepaskannya. Untuk melepaskannya, pertama, itu tukar handscoon dengan handscoon yang baru. Dilepas, terus ditukar dengan handscoon yang baru. Setelah itu, lakukan cuci tangan, lepas coverall jumpsuit. Cuci tangan kembali, setelah itu lepas mulai dari pertama goggles. Setelah melepas goggles, cuci tangan lagi, melepas masker. Setelah melepas masker, baru melepas tutup kepala. Setelah itu cuci tangan kembali, baru lepas handscoon yang bagian dalam tadi. Selesai. Itulah tadi tata cara untuk memakai dan melepaskan APD pada level 3. Berikutnya adalah mengenai pencegahan, di mana pencegahan bisa dilakukan baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat. Pencegahan pada tingkat individu yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan upaya kebersihan personal dan rumah, kemudian peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid atau penyakit yang menyertai sebelumnya. Kemudian pada tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan physical distancing dan social distancing dan melakukan etika batuk dan bersin dengan benar. Yang pertama adalah pada tingkat individu, yakni tentang upaya kebersihan personal dan rumah yang dapat dilakukan dengan cara cuci tangan lebih sering dengan menggunakan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Yang kedua adalah dengan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Kemudian hindari berjabat tangan. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit. Tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan bagian dalam, dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segeralah cuci tangan. Segeralah mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Dan jangan lupa bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Kemudian, lakukan upaya untuk peningkatan imunitas diri dan kendalikan faktor komorbid dengan cara konsumsi gizi seimbang, lakukan aktivitas fisik atau senam yang ringan, istirahatlah dengan cukup, minumlah suplemen vitamin, janganlah merokok, dan kendalikan faktor komorbid. Di mana gejala yang dimiliki oleh pasien dengan infeksi coronavirus, tingkat keparahannya ditentukan berdasarkan daya tahan tubuh seseorang, usia, dan penyakit yang mendasari atau komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular yang lain, dan juga asma, di mana pada pasien yang memiliki penyakit yang mendasari atau penyakit komorbid sebelumnya akan memiliki gejala yang lebih parah dan lebih lama, sehingga pengendalian komorbid sangatlah penting. Kemudian pencegahan pada
tingkat masyarakat yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan social distancing dan physical distancing, di mana hal ini dilakukan oleh semua orang yang ada di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu, dan juga melakukan etika batuk dan bersin dengan benar.